Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medinar Sanggita Putri. Kali ini podcast History akan kembali membahas biografi salah satu pahlawan revolusi. Tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Letnan Jenderal TNI Anumerta Raden Suprapto. Beliau lahir di Purwokerto, Jawa Tengah 20 Juni 1920. Wafat di Jakarta 1 Oktober 1965 pada usia 45 tahun. Beliau merupakan salah satu pahlawan revolusi yang menjadi korban kebiadaban G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Beliau adalah anak bungsu dari pasangan Raden Ayu Alimah dan Raden Puspo Supeno, dan beliau memiliki 9 orang kakak. Beliau menikah dengan Ibu Yuli Suparti pada 4 Mei 1946 dan dikaruniai 5 orang anak dari pernikahan beliau. Masa kecil beliau dihabiskan di Banyumas, Jawa Tengah. Daerah Banyumas terkenal akan suasana religiusnya, dan itu cukup mempengaruhi watak dan kepribadian beliau. Beliau tumbuh menjadi pribadi yang lembut dan bersahaja, dan selalu memberikan nasihat dan membina keluarga beliau untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Tuhan. Beliau memulai pendidikan di Hollands Indie School, Purwokerto pada usia 7 tahun. Beliau sangat menggemari pelajaran matematika. Lanjut ke Mulo bagian B dan AMS bagian B di Yogyakarta. Kala duduk di Mulo, beliau memiliki kegemaran menggambar alat-alat perang, seperti meriam, senapan, tank, dan sebagainya. Saat duduk di bangku AMS, beliau sempat membuat tulisan yang berjudul Mich Ideal atau Cita-citaku. Dan tulisan tersebut berhasil mendapat nilai terbaik serta dipajang di majalah Fox. Tulisan tersebut berhasil menggugah para pemuda untuk bangkit dan berjuang untuk memperbaiki nasib bangsanya. AMS berhasil Pak Prapto selesaikan pada tahun 1941. Namun suasana dunia mulai berubah dan suasana tanah air mulai diliputi ancaman akibat Perang Dunia II. Pak Prapto memulai pendidikan militer dengan memasuki Cornish Military Academy atau KMA. Namun tidak sempat tamat karena pada tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang. Beliau sempat merasakan penjara Jepang namun berhasil melarikan diri dan pulang ke Purwokerto. Namun, hasrat beliau untuk masuk militer tidak padam. Beliau kembali dan masuk kursus Chuosenen Kunrensyo atau Pusat Pelatihan Pemuda dan bekerja di Kantor Pendidikan Masyarakat Desa Banyumas. Sebetulnya, alasan utama beliau mengikuti kursus tersebut karena beliau ingin mendorong para pemuda untuk berlomba-lomba memperbaiki nasib bangsanya, serta tertarik akan soal-soal sosial dan kepemudaan. Saat berkegiatan sosial itulah beliau berkenalan dengan pemuda Sudirman yang kelak menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia pertama. Beliau juga mengikuti organisasi semi militer yang ada pada saat itu seperti Kebodan, Senendai, dan Susintai. Karir militer beliau dimulai kala Perang Kemerdekaan Indonesia tiba. Pak Prapto kala itu berada di Cilacap dan terbawa arus revolusi serta bangkitnya semangat militer beliau. Beliau turut aktif dalam usaha perebutan senjata militer Jepang. Karena kemampuan dan pengalaman beliau yang dinilai baik, maka setelah Divisi 5 TKR Purwokerto terbentuk, beliau diserahi jabatan Kepala Bagian 2 Divisi 5 dengan pangkat Kapten. Kala pertempuran Ambarawa 12-15 Desember 1945, Pak Prapto turut mendampingi Kolonel Sudirman yang kala itu menjadi Komandan Divisi 5 TKR Purwokerto. Saat Pak Dirman dilantik menjadi Panglima TNI pertama, beliau memilih Kapten Suprapto sebagai ajudan beliau. Itu bukanlah tugas yang ringan, karena Pak Prapto terlibat aktif dalam segala kegiatan Pak Dirman sebagai seorang Panglima. Kala itu juga, beliau mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi gadis pilihan bernama Ibu Yuli Suparti. Gadis kelahiran Cilacap yang beliau nikahi pada 4 Mei 1946. Saat Markas Komando Jawa atau MBKD terbentuk pada tahun 1948, Pak Prapto menjadi Kepala Bagian 2 MBKD dan berkedudukan di Yogyakarta. Kala itu MBKD dipimpin oleh Kolonel Aha Nasution. Bulan Oktober 1948, beliau dipindahkan ke Solo dan memegang jabatan Kepala Divisi 2
sekaligus perwira diperbantukan pada staf gubernur militer daerah Surakarta, Pati, Semarang yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kala itu beliau berpangkat mayor. Tugas beliau cukup berat karena pada saat itu sedang dilanda pemberontakan PKI Madiun. 1 tahun berlalu, perang kemerdekaan telah berakhir dan dislokasi pasukan TNI ditata kembali. Pak Prapto dipindah ke Semarang dan diserahi jabatan Kepala Staf Teritorium 4 di Ponorogo dengan pangkat Letnan Kolonel. Desember 1950, beliau ditarik ke Jakarta dengan jabatan baru yang telah menunggu. Kepala Bagian 2 Staf Umum Angkatan Darat dan setahun kemudian dia menjadi asisten 1 KSAD. Pada waktu yang bersamaan, Letnan Kolonel Suprapto juga memegang jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Jabatan rangkap ini cukup menyita waktu dan perhatian beliau. Desember 1953, setelah 2 tahun menjabat sebagai Wakil KSAD, beliau menyerahkan jabatannya kepada Kolonel Zulkifli Lubis. Saat itu beliau menjabat sebagai perwira menengah di perbantukan pada Menteri Pertahanan dan beberapa bulan kemudian beliau menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan pada 1 Juli 1954 dengan pangkat kolonel. 6 Agustus 1956, beliau mengikuti kursus C Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD selama beberapa bulan. Setelah selesai, Pak Prapto diserahi jabatan Deputi KSAD untuk wilayah Sumatera dan berkedudukan di Medan, dan pangkat beliau naik menjadi Brigadir Jenderal. Namun, tugas yang diemban tidaklah ringan. Kala itu PRRI tengah berkecamuk di Sumatera dan Pak Prapto harus bekerja keras agar pemberontakan itu tidak terulang lagi serta harus bijaksana untuk menghadapi tokoh TNI yang terlibat. Setelah 2 tahun lamanya bertugas di Sumatera, pada Juli 1962, Pak Prapto ditarik ke Jakarta dengan jabatan baru di Markas Besar Angkatan Darat, Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Dan ini menjadi jabatan terakhir beliau. Kala memegang jabatan inilah beliau harus gugur oleh tangan-tangan pengkhianatan G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Oke, sekian biografi pahlawan revolusi yang dapat podcast History hari ini sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Salam.